Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di acara perencanaan program Nagasari, Nafas Segar Setiap Hari. Sebelumnya, kami telah melakukan survei dan didapatkan prioritas masalah gigi dan mulut di Bank Negara Bintaro pada usia dewasa produktif, usia 17 sampai 65 tahun, yaitu halitosis atau yang biasa disebut dengan bau mulut. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti kebersihan mulut yang buruk, infeksi periodontal seperti gingivitis dan periodontitis, kelainan gigi seperti gigi berlubang yang dalam dan tidak dirawat, mulut kering, lapisan pada permukaan lidah atau kotetang, sisa makanan yang terbenam atau food infection, radang tenggorokan, dan lain-lain. Maka dari itu, perencanaan program yang akan kami lakukan yaitu Nagasari, Nafas Segar Setiap Hari. Kami telah menentukan sasaran, waktu dan tempat perencanaan program, melakukan budgeting, penyusunan panitia, dan melakukan perizinan kepada pihak Bank Negara Bintaro. Berikut adalah proses perizinan antara panitia pelaksana dengan HRD dari Bank Negara Bintaro. Program ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 September dan juga pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan dimulai pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di Aula Bank Negara Bintaro. Selanjutnya, untuk timeline atau susunan acara yang akan dimulai dengan pembukaan dari Ketua Pelaksana, Ketua Departemen IKGMP, dan Manajer Bank Negara Bintaro, dan juga diakhiri dengan penutupan dan sesi foto bersama. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Saya doakan semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk berkumpul pada pagi hari ini. Tujuan kami untuk melakukan program Nagasari, Nafas Segar Setiap Hari adalah untuk menjadikan rongga mulut pegawai frontliner Bank Negara Bintaro menjadi sehat sehingga dapat mencegah terjadinya halitosis, kemudian memberikan edukasi mengenai penyebab terjadinya halitosis dan pencegahannya, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta mengurangi prevalensi penyakit halitosis. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, apakah sudah ada yang terbiasa selalu berkumur dan obat kumur setelah sikat gigi? Jika belum, selanjutnya teman kami Intan Lugina akan menjelaskan sedikit mengenai halitosis serta obat kumur. Silahkan Intan. Terima kasih Henry. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Lugina. Saya akan menjelaskan tentang halitosis. Halitosis adalah kondisi di mana rongga mulut mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan atau ofensif. Kata halitosis berasal dari bahasa Latin, di mana halitus berarti udara yang dihirup dan osis berarti perubahan patologis. Bau mulut dapat diartikan sebagai persepsi subjektif setelah mencium bau nafas seseorang. Halitosis dapat menyebabkan ketidaknyamanan pribadi dan rasa malu di lingkungan sosial orang yang memilikinya. Pencegahan halitosis yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menjaga kebersihan rongga mulut secara teratur. Bila kebersihan mulutnya tidak dijaga dengan baik, maka bakteri plak di rongga mulut juga akan terganggu. Bakteri akan berkembang biak dan mulai tercium bau yang tidak sedap atau yang disebut halitosis. Perawatan tambahan dengan obat kumur juga dapat diberikan untuk pasien halitosis. Contohnya obat kumur yang dapat digunakan yaitu obat kumur yang mengandung peppermint dan chlorhexidine. Mengenai obat kumur lebih dalam akan dilanjutkan dengan teman saya Gazi. Terima kasih Intan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Gazi Iksan Gofur akan menjelaskan mengenai obat kumur. Obat kumur peppermint adalah formulasi yang aman untuk digunakan di rumah. Karena kandungan zinc dari obat kumur terbukti efektif mengurangi halitosis atau bau mulut selama periode pengamatan 1 minggu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang cara menyikat gigi yang benar oleh teman saya Hanifa Asila. Terima kasih Gazi.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saya Hanifah Ashila. Pada pagi hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menyikat gigi dan berkumur dengan benar. Metode menyikat gigi yang akan dipakai adalah metode BAS. Alat yang kita perlukan adalah sikat gigi. Sikat gigi yang kita gunakan dengan bulu sikat yang medium atau soft dengan ujung bulu sikat yang membulat. Dan bahannya adalah pasta gigi. Pasta gigi yang digunakan adalah pasta gigi yang mengandung fluor. Letakkan pasta gigi pada ujung bulu sikat cukup sebesar biji jagung. Lalu ratakan ke semua permukaan bulu sikat dengan menggunakan jari atau menggunakan ujung dari pasta gigi. Kita siap menyikat gigi. Sikat gigi diletakkan 45 derajat menghadap ke arah gusi. Ujung bulu sikat harus masuk ke celah-celah gusi sehingga saku gusi dapat dibersihkan dan tepi gusi dapat disikat. Sikat gigi digerakkan dengan getaran-getaran kecil, maju mundur, pendek-pendek, secara lembut dan perlahan kurang lebih 10-15 detik ke setiap daerah yang meliputi 2-3 gigi. Menyikat gigi dimulai dari bagian permukaan gigi belakang rahang atas kanan yang menghadap ke pipi kanan, kemudian dilanjutkan ke permukaan gigi depan rahang atas yang menghadap ke bibir, dan dilanjutkan ke permukaan gigi belakang rahang atas kiri yang menghadap ke pipi kiri. Lalu turun ke permukaan gigi belakang kiri bawah yang menghadap ke pipi kiri, dan dilanjutkan ke permukaan gigi depan yang menghadap ke bibir. Lalu dilanjutkan ke bagian permukaan gigi belakang kanan rahang bawah yang menghadap ke pipi kanan. Untuk menyikat permukaan gigi yang menghadap di pipi atau bibir, tangkai sikat gigi dipegang dengan keadaan horizontal dan sejajar dengan lengkung gigi. Setelah itu dilanjutkan dengan menyikat bagian dalam dari gigi belakang rahang atas sebelah kanan, lalu bagian dalam gigi depan, dan bagian dalam gigi belakang kiri rahang atas. Lalu dilanjutkan menyikat bagian dalam gigi belakang kiri rahang bawah. Lalu bagian dalam gigi depan rahang bawah yang menghadap ke lidah. Untuk permukaan dalam gigi depan yang menghadap ke lidah dan langit-langit, sikat gigi dipegang secara vertikal. Setelah itu dilanjutkan ke bagian dalam gigi belakang rahang bawah sebelah kanan. Untuk permukaan dalam gigi belakang yang menghadap ke lidah dan langit-langit, kepala sikat gigi agak menyudut atau horizontal. Kemudian menggosok bagian kunyah rahang atas sebelah kanan secara maju mundur dan perlahan kurang lebih 10 kali, dan dilanjutkan ke sebelah kiri permukaan kunyah rahang atas, lalu dilanjutkan ke bagian permukaan kunyah sebelah kanan rahang bawah, dan ke bagian permukaan kunyah sebelah kiri rahang bawah. Dan jangan lupa menyikat lidah dengan gerakan satu arah untuk menghilangkan bakteri dan menjaga nafas tetap segar. Terima kasih Hanifah. Perkenalkan Bapak Ibu beserta rekan-rekan sekalian, saya Lemang Prasetyo. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan memperagakan cara berkumur dengan menggunakan obat kumur. Yang pertama, letakkan 10 ml larutan obat kumur klorheksidin glukonat 0,12% ke dalam wadah. Yang kedua, masukkan ke dalam mulut dan berkumur selama 30 detik lalu dibuang. Yang ketiga, lakukan 2 kali sehari setelah menyikat gigi. Dan yang terakhir, lakukan selama 14 hari di rumah. Nah, bagaimana Bapak Ibu tentang penjelasan mengenai halitosis? Sekarang kita review ya. Halitosis merupakan kondisi di mana rongga mulut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pencegahan dari halitosis adalah dengan menjaga kebersihan rongga mulut secara teratur. Caranya dengan menyikat gigi menggunakan teknik BAS 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Selain itu, kita juga dapat menggunakan obat kumur setelah menyikat gigi selama 14 hari untuk pencegahan halitosis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke sesi penutup. Bagaimana Bapak dan Ibu mengenai Nagasari? Semoga Bapak dan Ibu semua paham ya. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu untuk waktu luangnya dan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Kami mohon maaf juga bila ada salah dan perkataan kami yang kurang berkenan. Sekian perencanaan program dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.